Wah, 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 hebohkan Eropa sekaligus. Media top Eropa ESPN ngaku terkejut melihat terobosan besar ketum baru PSSI Ratu Tisha yang rekrut Jurgen Klopp dan berhasil naturalisasi Erling Haaland untuk round 4 kualifikasi. Kita tak mengira ketua Federasi Baru Indonesia ternyata punya jaringan besar di Eropa. Trik licik Arab Saudi pun tak akan bisa menghalangi Indonesia lolos Piala Dunia. Validkah? Geger besar di tanah Arab. Petinggi Federasi Arab dan pelatih Saudi Hervé Renard dibuat panik dan ketakutan setelah tahu oleh Romeni siap main di round 4 padahal sudah senang sebelumnya. Oleh dibikin cedera pemain asing, bayarankah? Fans timnas bisa auto ngakak mendengarnya. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Wah, 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 hebohkan Eropa sekaligus. Media top Eropa ESPN ngaku terkejut melihat terobosan besar ketum baru PSSI Ratu Tisha yang rekrut Jurgen Klopp dan berhasil naturalisasi Erling Haaland untuk round 4 kualifikasi. Kita tak mengira ketua Federasi Baru Indonesia ternyata punya jaringan besar di Eropa. Trik licik Arab Saudi pun tak akan bisa menghalangi Indonesia lolos Piala Dunia. Validkah? Media olahraga ternama dunia ESPN tiba-tiba memberikan sorotan khusus pada Timnas Indonesia jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sorotan ini bukan tanpa alasan, sebab dalam hitungan bulan terakhir, Garuda mengalami transformasi besar-besaran yang membuat banyak pihak di Eropa terkejut sekaligus penasaran. Jika biasanya Indonesia hanya dipandang sebagai tim kuda hitam yang sesekali mencuri perhatian, kini situasinya berbeda. ESPN menilai Indonesia mulai berubah menjadi kekuatan baru Asia, terutama setelah langkah berani yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI terbaru, Ratu Tisha Destria. Salah satu hal yang paling mengejutkan menurut ESPN adalah keberhasilan PSSI mendatangkan Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala baru Timnas Indonesia. Padahal sebelumnya, Indonesia baru saja memulai era Patrick Kluivert. Namun, Tisha dengan berani melakukan manuver berkelas dunia. Klopp, sosok yang baru saja mengakhiri masa panjangnya bersama Liverpool, langsung digaet untuk memimpin Garuda. Indonesia membuat langkah yang sangat jarang terlihat di Asia Tenggara, bahkan mungkin Asia. Mereka tidak hanya memilih pelatih ternama, tetapi sosok yang benar-benar berpengalaman membawa tim meraih gelar besar, tulis ESPN dalam analisisnya. Bagi banyak pengamat, kehadiran Klopp berarti satu hal. Indonesia tidak lagi sekedar peserta, tetapi benar-benar ingin bersaing di level tertinggi. Jika mendatangkan Klopp sudah membuat banyak orang terkejut, proses naturalisasi Erling Haaland benar-benar membuat dunia sepak bola terdiam. ESPN menyebut langkah ini sebagai game changer terbesar dalam sepak bola Asia Tenggara. Sebab Haaland yang selama ini menjadi ikon sepak bola dunia bersama Manchester City, kini siap memperkuat Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal, upaya naturalisasi pemain sekelas Haaland dulunya dianggap nyaris mustahil. Namun, Ratu Tisha berhasil membuktikan jaringan internasionalnya di Eropa. Dengan pendekatan personal, diplomasi cerdas, dan kerjasama berbagai pihak, PSSI sukses mengeksekusi sesuatu yang sebelumnya tak terpikirkan.
Jika benar Haaland bisa tampil penuh bersama Indonesia, maka tim ini tidak lagi bisa diremehkan. Kombinasi pemain diaspora, talenta lokal, dan superstar dunia akan menjadikan mereka tim yang sangat ditakuti, tulis ESPN lagi. ESPN juga menyoroti bagaimana Ratu Tisha mengubah wajah PSSI hanya dalam waktu singkat. Jika selama ini federasi kerap dikaitkan dengan masalah internal, keputusan-keputusan berani Tisha justru menunjukkan arah baru. Ketum baru PSSI ini terlihat memiliki jaringan luas di Eropa, bukan hanya mampu membawa pelatih kelas dunia, tetapi juga membuka pintu untuk proses naturalisasi yang selama ini tertutup rapat, jelas ESPN. Bagi ESPN, hal ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia kini serius menatap Piala Dunia, bukan hanya menjadi tim penggembira. Indonesia akan menghadapi lawan berat di ronde keempat, yakni Arab Saudi dan Irak. Apalagi seluruh pertandingan akan digelar di Jeddah, markas Arab Saudi yang dikenal dengan atmosfer panas, supporter fanatik, serta keputusan wasit yang seringkali berpihak pada tuan rumah. Namun, ESPN menilai bahwa segala cara licik itu tidak akan banyak berpengaruh. Alasannya sederhana, kualitas Indonesia kini berada di level berbeda. Dengan Klopp sebagai arsitek strategi dan Haaland sebagai ujung tombak, ditambah kedalaman skuad yang semakin solid, Indonesia bisa meladeni siapapun, bahkan di kandang lawan. Arab Saudi mungkin mencoba mengandalkan status tuan rumah dan wasit Timur Tengah, tetapi pada akhirnya kualitas sepak bola akan berbicara. Indonesia punya segalanya untuk mengejutkan Asia, tegas ESPN. Dengan segala gebrakan yang ada, ESPN secara gamblang menyebut peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 kini sangat terbuka lebar. Bukan hanya karena hadirnya Haaland atau Klopp, tetapi juga karena mentalitas baru yang dibawa Ratu Tisha. Indonesia kini tampil lebih percaya diri, lebih disiplin, dan memiliki tujuan jelas, menjadi tim Asia Tenggara pertama yang benar-benar bersaing di level dunia. Namun, tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Geger besar di tanah Arab, petinggi Federasi Arab dan pelatih Saudi Hervé Renard dibuat panik dan ketakutan setelah tahu Oleh Romeni siap main di ronde 4 padahal sudah senang sebelumnya. Oleh dibikin cedera pemain asing, bayarankah? Fans timnas bisa auto ngakak mendengarnya. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Pencinta sepak bola tanah air sempat dibuat khawatir ketika striker andalan timnas Indonesia, Oleh Romeni, harus menepi akibat cedera serius. Namun kini, kabar terbaru justru membawa angin segar sekaligus kabar buruk bagi calon lawan Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk Arab Saudi yang dilatih oleh Hervé Renard. Oleh Romeni bukan sembarang penyerang. Sejak menjalani debutnya bersama skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert, ia langsung menunjukkan ketajaman luar biasa. 3 gol dalam 3 laga awal sudah cukup untuk membuktikan bahwa dialah potongan puzzle yang selama ini hilang dari lini depan Indonesia. Publik tanah air pun jatuh hati, menyebutnya sebagai mesin gol baru yang membuat serangan Garuda semakin menakutkan. Sayangnya, kebahagiaan itu sempat sirna. Oleh Romeni mengalami cedera parah di bagian punggung kaki setelah mendapat injakan keras dari Paulinho Mochelin, Arema FC, saat membela Oxford United di ajang Piala Presiden 2025. Akibatnya, ia harus absen cukup lama, baik di klub maupun timnas. Bahkan, Oleh melewatkan 2 laga FIFA Matchday September 2025 saat Indonesia melawan Taiwan dan Lebanon.
Situasi itu sempat membuat Arab Saudi dan para rival Garuda di ronde keempat merasa sedikit lega karena ancaman striker utama Indonesia dianggap hilang. Namun, kabar yang berkembang justru mengejutkan. Ole Roemeny sudah mulai berlatih intensif di Amsterdam, Belanda. Meski klubnya, Oxford United, masih berhati-hati memastikan kepulihannya, sinyal positif ini sudah cukup untuk menyalakan kembali harapan timnas Indonesia. Bagi Arab Saudi, kabar ini bisa jadi mimpi buruk. Mereka yang semula bisa bernafas lega tanpa kehadiran Ole, kini harus kembali bersiap menghadapi striker tajam yang bisa mengacaukan pertahanan mereka. Tak heran jika publik menyebut petinggi Arab Saudi dan pelatih Hervé Renard kini mulai dibayangi rasa panik. Sembari menunggu kepastian kondisi Ole, ia sudah menyiapkan 3 pemain muda sebagai pengganti sementara. Miliano Jonathans, 20, FC Utrecht, yang gayanya disebut mirip Arjen Robben karena kecepatan dan aksinya dari sisi kanan. Mauro Zylstra, 20, FC Volendam, striker keturunan Bandung yang masih mencari performa terbaik di klubnya. Adrian Wibowo, 19, LAFC, pemain belia yang belum mendapat menit bermain di MLS, tapi punya potensi besar. Ketiganya sudah diberi debut saat melawan Taiwan dan Lebanon, meski belum ada yang benar-benar bisa menggantikan ketajaman Ole, terutama dalam urusan mencetak gol, setidaknya mereka memberi warna baru bagi skema serangan Garuda. Kini, semua mata tertuju pada tanggal 8 Oktober 2025 saat Indonesia bentrok dengan Arab Saudi. Dengan kabar kembalinya Ole Roemeny, suasana yang tadinya membuat lawan bernafas lega justru berbalik jadi tekanan. Bagaimana tidak, Arab Saudi yang sebelumnya merasa aman tanpa bomber Garuda, kini harus menyiapkan strategi ekstra menghadapi striker yang dikenal haus gol itu. Kabar terbaru datang dari salah satu talenta muda terbaik Indonesia, Marcelino Ferdinand. Direktur olahraga AS Trenčín, Andrej Zacic, angkat bicara soal kepindahan Marcelino ke klub Slovakia tersebut. Ia menegaskan bahwa klub siap mendukung penuh gelandang timnas Indonesia itu untuk kembali berkembang setelah karirnya sempat dinilai berjalan di tempat. Sejak masih di Persebaya Surabaya, nama Marcelino sudah sering digadang-gadang sebagai wonderkid Indonesia. Gaya mainnya yang kreatif, berani, serta punya visi luas membuatnya cepat mencuri perhatian. Maka tak heran ketika ia resmi menandatangani kontrak 2 tahun bersama Oxford United pada 19 Agustus 2024, publik tanah air begitu antusias mendukung langkah besarnya ke Eropa. Namun, harapan tidak selalu berjalan mulus. Setelah bergabung, Marcelino justru jarang mendapatkan kesempatan bermain di tim utama. Ia hanya tampil 2 kali, debut melawan Swansea City pada 3 Mei 2025 di Championship, masuk menit ke-77, lalu turun lagi sebagai pengganti menit ke-89 di Piala FA melawan Exeter City 12 Januari 2025. Sisanya, Marcelino lebih sering diturunkan di tim U21 atau tampil di ajang pramusim seperti Piala Presiden 2025. Fakta ini membuat banyak pihak menilai karirnya seperti mandek, meski di timnas Indonesia justru ia terus jadi pemain kunci. Situasi itu sempat memunculkan saran dari berbagai kalangan agar Marcelino kembali ke Indonesia dan berkarir di Liga 1. Namun, alih-alih pulang kampung, pada 6 September 2025, Marcelino justru diumumkan sebagai rekrutan anyar AS Trenčín. Uniknya, perkenalan itu dilakukan saat ia masih fokus membela timnas Indonesia di FIFA Matchday kontra Taiwan dan Lebanon 5 dan 8 September 2025. Walau resmi diperkenalkan, Marcelino belum langsung bergabung karena masih ada urusan administrasi yang perlu dirampungkan. Dalam beberapa hari ke depan, formalitas administrasi harus diselesaikan dan ia akan bergabung dengan tim, ujar Andrej Zacic dikutip dari laman resmi klub Minggu 21 September 2025.
Zacic menegaskan bahwa pihaknya tidak mau memberi beban ekspektasi berlebihan pada pemain berusia 20 tahun itu. Menurutnya, yang terpenting adalah memberi Marcelino ruang untuk beradaptasi terlebih dahulu dengan atmosfer kompetisi di Slovakia. Ia akan membutuhkan ruang untuk beradaptasi, jadi kami tidak bisa terlalu berharap padanya dalam beberapa minggu pertama, jelas Zacic. Semuanya tergantung padanya, bagaimana ia memanfaatkan kesempatan yang diberikan. AS Trenčín sendiri bukan tim yang asing dengan talenta muda. Klub ini dikenal kerap mengorbitkan pemain muda berbakat untuk kemudian menjadi bintang besar di Eropa. Karena itu, Zacic yakin Marcelino berada di tempat yang tepat untuk bangkit. Lebih jauh, Zacic juga mengungkap bahwa Marcelino bukan nama baru di radar AS Trenčín. Ia mengakui sudah memantau sang pemain sejak masih di Persebaya Surabaya, bahkan sebelum hijrah ke Belgia bersama KMSK Dainze. Ia adalah talenta besar sepak bola Indonesia dan Asia. Kami sudah tertarik padanya, bahkan sebelum ia bermain di Belgia, kata Zacic. Perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir memang tidak ideal. Kami akan berusaha membantunya kembali berkembang. Pernyataan ini tentu memberi secercah harapan baru bagi pecinta sepak bola tanah air. Marcelino, yang sempat dinilai mandek, kini punya kesempatan kedua untuk membuktikan diri di Eropa. Bagaimana menurut kalian? Apakah AS Trenčín bisa jadi batu loncatan terbaik bagi Marcelino untuk kembali bangkit, atau seharusnya ia memilih pulang ke Liga 1 agar lebih sering bermain? Nama Jay Itzes kini semakin harum di sepak bola Italia. Bukan hanya karena ia dikenal sebagai bek tangguh yang sulit ditembus lawan, tetapi juga karena ambisinya yang besar untuk tetap bermain di kasta tertinggi, Serie A. Tak heran bila sejumlah media Italia kerap melontarkan pujian atas kualitasnya. Bahkan, mantan klubnya, Venezia, ikut menyoroti perjalanan karir sang pemain setelah resmi hijrah ke Sassuolo. Direktur olahraga Venezia, Filippo Antonelli, akhirnya buka suara mengenai alasan klub melepas Jay Itzes. Bek timnas Indonesia itu resmi meninggalkan Venezia setelah 2 musim membela klub. Ia ditebus dengan nilai fantastis, yakni 8 juta euro atau sekitar 151 miliar. Selama berseragam Venezia sejak 2023, Itzes mencatatkan 66 penampilan dan berhasil menyumbang 5 gol, sebuah catatan impresif bagi seorang bek tengah. Musim panas 2025 pun jadi titik balik karirnya. Bursa transfer menjadi saksi kepindahannya ke Sassuolo, sebuah langkah besar menuju ambisi pribadi konsisten tampil di Serie A. Antonelli menegaskan bahwa keputusan ini bukanlah keputusan sepihak. Ada kesepahaman antara pemain dan klub, serta pertimbangan matang yang melatar belakangi transfer tersebut. Jika pemain bersedia dan situasi keuangannya tepat, saya bersedia melanjutkan kesepakatan, jelas Antonelli. Baik Nicolosi Caviglia maupun Itzes telah menyatakan keinginan mereka untuk pergi. Saya tidak terkejut karena ada ambisi pribadi dan ketenaran. Itzes telah bersama kami cukup lama. Sassuolo mengajukan tawaran yang signifikan kepada kami dan kepadanya. Keinginan dia adalah bermain di Serie A, tambah Antonelli. Dengan kata lain, keputusan transfer ini adalah kombinasi dari ambisi pribadi sang pemain, kesempatan emas bermain di kasta tertinggi, serta keuntungan finansial bagi klub. Debut Jay Itzes bersama Sassuolo memang belum berjalan mulus. Ia pertama kali tampil di Serie A ketika melawan Cremonese dan harus menelan kekalahan 2-3. Namun, laga berikutnya langsung jadi panggung pembuktian. Melawan Lazio, Itzes tampil luar biasa sebagai palang pintu utama. Ia sukses menjaga pertahanan rapat hingga Sassuolo meraih kemenangan tipis 1-0. Performa itu membuat media Italia ramai-ramai menyorot penampilan pemain berdarah Indonesia tersebut. Tutto Mercato bahkan menulis pujian yang begitu menohok. Lebih percaya diri dari rekan setimnya, Jay Itzes memimpin pertahanan dan mencoba masuk ke lini tengah dengan bola di kakinya. Ia mengerahkan segenap kemampuan di lapangan, menyelesaikan dengan 2 perban, penampilan yang layak dikenang.
Bayangkan, meski beberapa kali berbenturan keras dengan pemain Lazio hingga harus mendapat perawatan, Itzes tetap berdiri kokoh dan hingga peluit panjang berbunyi. Sosoknya benar-benar menjelma jadi tembok pertahanan yang tak mudah dirobohkan. Kini, apa yang disebut Antonelli sebagai ambisi pribadi dan ketenaran mulai terbukti. Itzes bukan hanya sekedar bertahan di Serie A, tetapi juga sudah menarik perhatian media dan publik Italia lewat performa kelas dunia. Pertanyaannya, bagaimana langkah berikutnya bagi Jay Itzes? Apakah ia bisa menjaga konsistensi di Sassuolo dan terus berkembang? Mampukah ia menjelma jadi salah satu bek Asia terbaik di Serie A? Cremonese berhasil menjaga status mereka sebagai tim yang belum terkalahkan di Serie A musim 2025-2026. Dalam laga pekan keempat menghadapi Parma yang berlangsung di kandang Cremonese, skor akhir memang hanya 0-0. Namun sorotan utama bukanlah pada hasil imbang tersebut, melainkan pada aksi heroik Emil Audero di bawah mistar gawang. Ya, Emil Audero benar-benar tampil luar biasa. Kiper yang juga menjadi andalan timnas Indonesia itu beberapa kali melakukan penyelamatan krusial yang membuat gawang Cremonese tetap perawan. Berkat performa gemilangnya, Cremonese kembali mencatatkan clean sheet dan memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka musim ini. Dengan tambahan 1 poin, Cremonese kini mengoleksi 8 poin dari 4 pertandingan, hasil 2 kali menang dan 2 kali imbang. Posisi mereka cukup solid di peringkat ke-6 klasemen sementara. Sementara itu, Parma yang gagal memanfaatkan peluang emas harus puas berada di urutan ke-18 dengan baru mengumpulkan 2 poin saja. Sejak awal laga, Parma sebenarnya sudah menunjukkan niat besar untuk meraih kemenangan. Baru 9 menit berjalan, peluang emas langsung tercipta. Sundulan Matteo Pellegrino nyaris membobol gawang Cremonese, namun bola hanya membentur mistar setelah menerima umpan matang dari Emanuele Valeri. Ancaman tak berhenti sampai di situ. Pellegrino kembali menebar bahaya dengan sebuah tembakan keras, tapi Audero dengan sigap menepisnya. Momen paling menegangkan terjadi saat Adrian Bernabe melepas sepakan melengkung yang mengarah ke pojok gawang. Banyak yang sudah mengira bola itu akan jadi gol, namun dengan reaksi luar biasa, Audero berhasil menepisnya hanya dengan ujung jarinya. Penampilan tersebut membuat penyerang Parma seakan frustrasi. Berkali-kali mereka mencoba menembus lini pertahanan Cremonese, namun selalu berakhir di tangan Emil Audero, yang tampil penuh ketenangan dan percaya diri. Meski lebih banyak ditekan, Cremonese juga sempat menciptakan kesempatan, salah satunya lewat sundulan Mombagna. Sayangnya, bola justru mengenai rekannya sendiri sehingga gagal mengarah ke gawang. Namun secara keseluruhan, Parma tetap tampil lebih agresif. Tekanan demi tekanan itulah yang benar-benar menguji kualitas Audero, dan ia berhasil melewati ujian itu dengan sangat meyakinkan. Skor akhir memang 0-0, tapi hasil ini lebih terasa seperti kemenangan bagi Cremonese. Semua orang sepakat, tanpa Audero, Cremonese mungkin saja pulang dengan kekalahan. Dengan ketenangan, refleks cepat, serta keputusannya yang tepat di momen-momen krusial, Audero layak disebut sebagai bintang utama pertandingan. Bahkan bisa dibilang, performanya menjadi contoh nyata betapa pentingnya peran seorang kiper dalam menjaga keseimbangan tim. Cremonese kini melanjutkan tren positif mereka, 4 laga awal tanpa kekalahan. Dan sekali lagi, Emil Audero membuktikan bahwa ia bukan sekadar kiper biasa, melainkan salah satu pilar kunci klub ini di Serie A. Bagaimana menurut kalian para penggemar sepak bola? Apakah Emil Audero pantas disebut sebagai salah satu kiper terbaik Serie A musim ini sejauh ini? Mampukah ia terus tampil konsisten dan membawa Cremonese bersaing lebih tinggi di klasemen?